Muhammad bin Abdul Baqi. Beliau ini belajar dulu di Mekah. Selama belajar di Mekah itu tidak pernah ada yang mendapatkan ujian yang begitu sulit melainkan pada saat itu. Apa ujian yang dikasih Allah kepada Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi ini? Beliau kelaparan, Pak. Jadi uang habis, perut lapar, namun inilah yang diajarkan oleh Rasulullah yang untuk dipraktekkan oleh ulama ini, Pak. Karena kita tahu, Pak, salah satu amalan para nabi dan rasul itu secara keseluruhan mereka itu tidak pernah berkeluh kesah dan berputus asa. Itu hampir merata itu, Pak. Jadi kalau kita yang tidak suka mengeluh, berarti kita sudah mengambil amalan para nabi dan rasul ini. Waktu perang Khandaq, Rasulullah SAW sedang menggali parit di samping Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir, Pak, mendengar seperti ada gesekan batu di perut Rasulullah. Lama dia dengar, Bu. Ini bukan bunyi perut lapar ini bunyi batu. Kira-kira sudah berapa hari Rasulullah tidak makan tuh, Bu, sampai batu yang diikatkan di perut tuh, Pak. Tapi Rasulullah tidak ada ngomong sama sahabat. Padahal kalau ngomong aja waktu itu Rasulullah, Bu, kalian carikan aku makan, mungkin berkejar orang mencari, Pak. Tapi tidak tipe seperti itu para nabi dan rasul. Ditahan, tetap mengadunya kepada Allah. Jadi betul-betul dirahasiakan oleh Rasulullah tentang kelaparannya itu. Kemudian Abdullah bin Jabir pulang ke rumah. Dia katakan ke istrinya, Rasulullah dalam keadaan lapar. Ada enggak yang bisa kau masak? Kita ambil keutamaan ini. Kata istrinya, ada, tapi hanya untuk 2 orang. Biarlah aku masak, nanti bisikkan aja ke Rasulullah kalau kita sudah masak. Janganlah sampai dengar yang lain, nanti tidak cukup. Setelah masak, Bu, Abdullah bin Jabir datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mengetahui kau pasti sangat lapar. Istriku sudah memasak makanan dan hanya cukup untuk 2 orang. Silahkan ke rumahku ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah, Bu? Langsung diumumkan oleh Rasulullah. Baik para sahabat, berhentilah menggali parit. Abdullah bin Jabir mengundang kita makan. Pucat Abdullah bin Jabir, Pak. Lalu hanya untuk 2 orang diumumkan pula oleh Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Jangan ada yang membuka periuk selain aku yang mengambilkan makanan itu. Udahlah dalam keadaan lapar, Bu. Rasulullah pula yang melayani untuk mengambilkan makan itu. 80 orang yang hadir semua kenyang makan. Terakhir baru Rasulullah. Jadi itulah ya, Bu, ya. Kita mungkin kalau untuk melaksanakan sholat tidak sulit lagi. Puasa sunat udah aman, tahajud aman. Mengamalkan yang macam ini Pak, itu yang berat. Sampai ada kata para ulama, Bu, berpuasa di siang hari yang sangat panas amat mudah bagiku daripada tidak menceritakan keburukan orang lain. Itu yang berat tuh, Pak. Amalan-amalan di luar sholat itu yang berat. Kalau sholat udah aman kita nih, Bapak Ibu. Cobalah ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu ngumpul tidak menggunjing, hambar rasa itu, Pak. Cobalah Bapak bayangkan, duduklah ibu-ibu nih, Bu, tidak ada memburukkan orang, payah rasanya itu. Itu tuh yang berat tuh, Pak. Tapi Ibu janganlah malu lagi, Bu. Wah, Bapak sama pengunjingnya, Bu. Cuman beda gaya aja. Itu aja sebetulnya sama aja. Kadang saya kalau Bapak bilang ala mulut ibu-ibu sama tahu lah kita, macam ndak pula, Bu. Parah, Bu, parah. Cuman kadang agak lebih elegan aja gayanya. Kalau kelebihan ibu-ibu nih, Pak, makin seru gosipnya tuh makin ndak keluar suaranya, Pak. Tapi paham, itu tuh yang ndak putus sama kita tuh, Pak. Itu tanda makin penting tuh, tambah tidak berbunyi. Itu tuh berarti tambah penting, tapi dia tahu artinya, kita enggak. Itu yang tidak putus sama kami, Bu. Kalau menggunjing itu sama aja. Rasulullah kelaparan, orang didahulukan ya, baru beliau. Ini yang berat. Ingat saya dulu
waktu almarhum Pak Herman Abdullah jadi wali kota, itu kan selalu diundang tuh Pak, RT aja, pengurus aja, ustadz aja. Nah itu biasanya Bu, sebelum makan kan ada ceramah dulu Pak, kawan lah yang ceramah. Apa gosip ustadz nih Bu, lama betul dia menyanyi, awak laparnya. Ustadz tuh Pak, nggak bisa soal makan tuh, untuk bisa agak bertenang sedikit. Ada donatur ngasih buka puasa Senin Kamis nasi ramas ke satu masjid. Pas waktu itu saya sholat maghrib situ, berkelahi ibu-ibu tuh berebut nasi ramas tuh Bu. Etek kan tak puasa dong, mangalo tempe, mangalo kau, urusan kau, piti kau yang ngeri Pak. Pasal 15.000 Bu, berkelahi di masjid tuh Pak. Bentuknya sepele Pak, makan cuman Pak. Saya waktu ceramah Bu, depan saya ini ada buah-buahan, kan tak mungkin saya sedang ceramah saya makan anggur itu kan tak mungkin. Sepiring tuh Bu, saya tinggal beruduk lenyap Pak. Payah saya cari tersangkanya Bu. Wajah ibu-ibu tuh soleha semua ya. Jadi kalau iblis tuh Bu, bapak ibu mau sholat jamaah, enggak masalah sama dia Pak, enggak ada lagi yang menggoda lagi Pak. Iblis menggoda bapak sholat, enggak ada lagi. So enggak usah sholat jamaah lagi, enggak ada. Cuman itu tuh Pak, menahan ketika lapar untuk tidak cerita sama orang, betul-betul dipendam, itu tuh yang sangat berat. Itu ya Bu ya. Jadi kita ukur-ukur aja lah kita nih Bu. Masih jauh lagi Pak. Apa kata para ulama lagi Bu? Belajar Islam 2 tahun putus, belajar buahnya 18 tahun belum tentu putus lagi Pak. Harus mulazamah Bu, harus ikut langsung sama gurunya itu Pak. Karena dia langsung dicontoh akhlak dia. Itu tuh yang berat Pak. Bapak jadikan saya guru, saya depan bapak macam ini Pak, belakang parah juga kan. Kalau depan jamaah minum ini 3 kali ikut sunnah, kalau sendiri manalah ada Pak, 1 kali lapas sih. Payah nyari gurunya Bu, susah. Sementara dia harus beriring Pak. Sahabat tuh maka kuat karena Rasulullah role modelnya Bu, langsung gitu. Kita ingat lagi Bu, kejadian waktu Rasulullah sampai di Madinah, berhenti di warung milik Ummu Ma'bad. Rasulullah sangat haus, sangat lapar. Sementara uang ada, Ummu Ma'bad nak jualan Pak, dia sedang susah pula. Nampaklah oleh Rasulullah kambing betina kurus. Ditanya oleh Rasulullah, itu kambing siapa? Itu kambing saya. Tapi dia mandul, makanya dia ditinggalkan oleh kawanannya. Jadi di dunia perkambingan memang ada juga membuli itu Pak. Kalau ndak punya anak ditinggalkan. Jadi kalau orang yang suka membuli-buli orang tuh sama kambing. Ndak beranak orangnya di masalah sama dia, beranak orangnya di masalah juga sama dia. Bolehkah aku perah kambing ini? Kata Rasulullah. Apa jawaban Ummu Ma'bad? Hampir saja terlontar kasar dari mulutku. Padahal udah aku bilang, ini kambingnya mandul, berarti kan tidak bisa keluar susu. Tapi ketika aku melihat wajah Rasulullah, itu terdiam aku. Itulah pesona wajah Rasulullah itu tidak sanggup orang untuk mengasarinya Bu. Waktu itu Ummu Ma'bad nggak kenal sama dia. Itulah wajah Rasulullah itu ya Bu ya. Dia kan kita ini ada diuji Allah Bu, ada wajah sedih. Asal nengoknya sedih ya kita, padahal udah banyak makannya Pak, tapi nengok wajahnya tuh Pak, bertanya udah makan bang, karena wajah tuh wajah sedih. Ada yang dapat ujian wajah angkuh, itu tuh yang agak susah tuh Pak. Padahal dia baik Pak, tapi nengok muka itu tidak suka orang Bu. Kena tangkap dia di jalan, apa salah saya Pak? Ini SIM, ini STNK, helm saya klik, kaca spion 2, plat terpasang hidup, lampu hidup. Muak aku nengok muka kau tuh. Itu rupa kena itu, padahal yang lainnya lengkap Bu. Jadi ujian tuh yang dapat muka angkuh itu agak berat ujiannya Pak. Bersyukurlah Bapak Ibu dapat wajah-wajah orang-orang soleh dan soleha ini Bu. Jadi senang orang memandang tuh. Ini dimatikan lampu nih, terang nih cahaya wajah Bapak Ibu nih. Begitu betul lah Pak. Beruntung.
Nah, jadi itu ya Pak ya, ini saya tekankan di poin ini karena ini amalannya sepele tapi berat Pak. Tidak mau mengadukan penderitaan kepada manusia. Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, ibadah kalian dengan baik, maka tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya? Tidak akan ada rasa khawatir dan tidak akan bersedih hati. Jadi Allah nunggu selama ini Bu. Kita cerita ke orang tahan berjam-jam masalah kita Pak. Ke Allah tidak pernah kita mengadukan Bu. Kita lebih suka cerita sama orang. Allah menunggu aja. Kok tidak percaya kalian ngasih masalah kalian sama aku nih. Padahal langsung efeknya tidak akan khawatir, tidak akan bersedih hati. Kok tidak mau ngadu ke aku? Jadi bertahan dalam penderitaan yang membuat kita dekat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kita sejahtera namun menjauhkan kita dari Allah. Inilah yang dikatakan Rasulullah, ya Allah berikan aku lapar sehari, kenyang sehari, agar ketika lapar aku bisa bermunajat kepadamu, ketika aku kenyang aku bisa bersyukur akan nikmatmu. Jadi jangan menceritakan penderitaan kita kepada orang lain. Yang kedua Pak, apa yang dirasakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi ini, bahwa setaat apapun kita ibadah tetap akan dapat cobaan. Orang kan banyak Pak, percuma saya sholat tahajud Ustaz, hidup saya susah juga. Padahal itu cobaan bagi dia Pak. Banyak orang rajin sholat, ujiannya berat, sakit menahun, ekonomi sulit, tapi Allah di situ ingin melihat kalian buruk sangka enggak sama aku. Karena Bu, bagi orang beriman dapat musibah udah jelas janji Allah akan dinaikkan derajatnya, diampuni kesalahannya. Lah apa masalahnya Pak? Padahal banyak yang kita dapatkan. Saya lihat ibu-ibu di Palestina yang kematian anak 2-3 orang, doanya apa Bu? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan syahid kepada anak-anak hamba. Karena dia tahu Bu, jadi dinding baginya nanti di neraka. Anaknya akan bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarga Pak. Apa ruginya gitu? Kalau orang mau balik ke situ lah Pak ya. Kata ibu, orang hidup di dalam keburukan tuh enak hidupnya. Enggak juga rupanya Pak. Kita diuji Allah Bu, ada dapat balasannya. Diberi Allah pahala kesabaran, diangkatkan derajat, dihapus kesalahan. Orang yang hidup di jalan keburukan itu pun lebih susah rupanya daripada kita Pak. Lebih payah hidupnya daripada kita lagi. Contoh nih Bu ya, anggaran buat baju seragam sama bahan 850.000. Berkelilinglah dia mencari bahan yang murah Pak. Itu aja udah letih pikiran tuh Pak kan, membandingkan toko satu sama yang lain. Udah dapat bahan, dicarilah tukang jahit yang murah, dah berputarlah nyari tukang jahit Pak. Itu yang tempat beli bahan tuh berbisik kan, kalau ada orang kantor saya nelpon jangan bilang segini harganya Pak, kena saya nanti. Itu aja udah letih tuh Bu, menyembunyikan itu aja udah letih Pak. Sampai tukang jahit kasihnya nanti kwitansi kosong ya Pak ya, Bapak kalau janganlah terlepas-lepas bicara Pak, kalau ada orang nelfon Bapak itu udah berdenyut jantung tuh Pak. Ibu tahu fakta di rumah sakit 20 orang sakit jantung, 16 laki-laki 4 perempuan. Karena laki-laki ini tukang olah Bu, nggak orang kantor diolahnya, nggak masyarakat, istri pun diolahnya kadang Pak. Maka karena banyak menyembunyikan itu, jadi jangan disangka orang yang hidupnya seperti itu enak Pak. Ternyata berat juga dia Bu. Itu nanti tahu kawan, bagi-bagilah proyek tuh, ada uang tutup mulut lah lagi Pak, udah sekian lah. Saya nengok orang diperiksa itu ya Bu ya, sambil nelfon, bang nanti kau ditanya ini jawab bang, janganlah nanti salah. Itu udah parah Pak, sambil jongkok nelpon. Kita samakan jawaban kita, bang jangan sampai apa ya hidupnya tuh Bu. Makanya banyak yang kena sakit jantung tuh Bu orang.
Salah satu penyebab sakit jantung tuh kalau orang baik kena sakit jantung, penghapus dosa baginya. Misalnya bapak ibu nih udah soleh dan solehah, banyak penyakit, penghapus dosa pak. Waktu bapak ibu masih muda-muda dulu, berapa orang cewek yang bapak kecewakan waktu bapak gagah-gagah dulu pak. Jujur ya lah bapak pak. Bapak olah-olah dia, rupa ndak bapak nikahi dia, pas reuni ketemu ndak nikah dia, itulah dosa masa lalu bapak. Apa sudah soleh inilah baru dikasih Allah sakit, supaya habis dosa tuh. Ibu iya kan bapak nih waktu itu, iya bang aku hanya abang seorang, ada dikasihnya ibu duit, rupanya ibu nikah sama bapak yang sekarang, kecewa dia, itu maka sakit-sakit lah ibu di masa tua nih. Kita kadang-kadang lupa pak, nengok anak jahat, papa ndak macam kalian nih betul dulu, padahal parah bu. Cuman lupa pak, nganggap kita tuh udah baik aja. Seharusnya kita yang sering ke masjid nih bu, dapat penyakit tuh bersyukur kita pak. Ya inilah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita tuh. Kalau dengan amalan tidak terkejar lagi mungkin pak, karena terlalu banyak dosa kita tuh maka dikasih sakit, dikasih kesulitan supaya terhapus dosa-dosa itu. Sementara orang-orang yang dalam keadaan keburukan bu, dia berbuat buruk. Ingat saya dulu ada bandar narkoba digrebek di rumahnya, pecah pembuluh otak langsung pak. Orang baik besar juga pecah pembuluh otak, stroke. Tapi ini bayangkan bu, pecah pembuluh otak, mati di tempat. Dalam keadaan berangkat kosong tuh pak, pulang kepada Allah. Jadi jangan terpesona kita bu, seperti sahabat pernah bertanya ke Rasulullah, kenapa orang-orang jahat tuh nikmat hidupnya Rasulullah, kita yang taat-taat nih ngapa kok susah? Kata Rasulullah, dunia ini penjara bagi kita, surga bagi mereka. Surga kita bukan di sini. Tapi kalau orang yang berada di jalan Allah, kesusahan dipandang orang justru kenikmatan baginya pak. Orang yang bisa mengambil hikmah dalam sebuah musibah, maka dia menganggap seluruh musibah yang datang kepadanya itu merupakan satu kebaikan. Orang-orang soleh bu, 40 hari hidupnya tenang-tenang aja bu, menangis dia bu, dia takut Allah benci sama dia pak. Kok ndak ada cobaan dalam 40 hari. Kalau kita kan nganggap kalau tidak ada 40 hari itu, itulah berkat amalan tahajud aku. Kan sering aku share di grup tuh, atau aku tahajud tuh jam 2.30 malam tuh. Tidak ada aku dapat cobaan. Salah pak. Bisa jadi Allah benci sama kita. Di saat Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi ini kelaparan bu, dia bentang sajadah, diceritakannya ke Allah, aku tidak akan memohon kepada makhlukmu ya Allah. Aku hanya berpasrah diri kepadamu. Kalau ini memang karena kesalahanku, hapuskanlah dosa-dosaku dengan musibah ini. Dan kalau kau ingin memberi jalan keluar kepadaku, kepada siapa lagi aku akan memohon kecuali kepadamu. Dia keluar dari rumah setelah dia sholat tuh pak, dapatlah bu rezeki. Ada nampak dia kantong sutra berwarna merah, dibukanya pak, rupanya kalung mutiara yang sangat indah pak. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kau berikan jalan keluar bagiku. Habis itu teringatlah pelajarannya, barang temuan harus diumumkan selama 1 tahun. Jadi yang tadinya nikmat, itulah ilmu mengiring pak. Itu enaknya kalau orang berilmu tuh pak kan. Nggak bisa, ini bukan hak aku nih. Kalau kita mungkin itu jalan keluar kita anggap pak. Awalnya iya, setelah dipikir harus tahun diumumkan. Oh berarti belum pula bisa senang. Dapatlah ujian kenikmatan. Tadi ujian kesengsaraan, sekarang dapat ujian kenikmatan. Barang nih sudah di tangan nih, didiamkan bisa, nggak akan ada orang tahu. Ilmu mengatakan setahun harus diumumkan. Dibawanya lah dulu pulang kalung nih. Jadi bertambah lagi ujiannya pak. Kalau kita nih bu, tidak akan sanggup kita seperti itu asal dapat dia itulah jalan keluar dikasih Allah, dapatlah saya kalung tadi di jalan. Nah, menurut kita itu jalan keluar pak. Padahal Allah sedang menguji kita juga dengan kenikmatan itu. Dan tidak lama berselang akhirnya Allah keluarkan dia dari masalah dia tuh pak. Ada bapak-bapak mengumumkan di luar. Masyarakat yang menemukan, saya ini jamaah haji katanya. Jadi saya ada kehilangan kalung dalam kantong sutra berwarna merah. Yang menemukannya, saya berjanji memberinya 500 dirham.
5 kali 9 4.500.000, lumayan kan Pak. Alhamdulillah ya Allah, inilah jalan keluar dikasih Allah. Dapat makan untuk 1 bulan. Dapat lagi kenikmatan Bu. Keluar dia dengan semangat, dia panggil bapak tuh. Pak, kalungnya ada di saya. Ditengok bapak itu kalung mutiara itu, kemudian kantongnya sama. Akhirnya dia katakan, saya tunaikan janji saya akan kasih kamu 500 dirham. Langsunglah ilmu berbicara lagi Bu. Kau jangan menolong orang pakai pamrih. Udah jelas dia ada musibah, kehilangan. Dia bukan orang tempatan di sini. Kau terima ke hadiah dari dia. Itu beratnya Pak. Udah halal pun masih mikir lagi. Kalau sempat kawan bapak tuh ambillah bang, apa ulah abang halal tuh mah bang. Kalau kita itu Pak. Rupanya itulah Bu, halus. Makin belajar agama ini kita Bu, makin halus rasa kita tuh. Langsung dia bilang, bawa duit bapak, saya tidak menerima hadiah ini. Oh enggak, saya udah janji. Enggak, mohon maaf Pak, cepat bapak ambil, silahkan bapak pulang, silahkan keluar dari rumah saya. Itulah Pak, bulat tekadnya untuk tidak mengambil manfaat dari kesusahan orang lain. Jadi orang Islam tuh Bu, bukan mudah Bu, banyak yang harus kita amalkan Pak. Ada laki-laki jujur, pas dia ke ATM Bu, rupanya ada ATM orang tersangkut di dalam tuh Pak. Di layar udah tertulis Anda ingin melanjutkan transaksi, berarti kan ada ATM dalamnya Pak. Ditekannya iya. ATM masa lalu Bu, tidak ada pengulangan PIN Pak. Langsung info saldo. Rupa banyak saldo orang tuh, hidupnya sedang sulit Pak. Ambil aja lah agak sedikit. Nggak apa tuh, kau sedang butuh darurat, kata iblis nih pula. Yang imannya mengatakan jangan, itu ndak hak kau, walaupun kau sulit, kau ndak boleh melakukan ini. Lagi pula ada CCTV, pasti juga ketahuan kalau kau ambil. Akhirnya menang imannya Bu. Diambilnya ATM orang itu, baru dimasukkannya ATM dia, diambilnya duit, kemudian dia kasih ATM orang itu ke kantor bank itu, dia pulang ke rumah, diceritakannya lah ke istrinya, dapatlah abang ujian tadi deh. Ujian apa bang? ATM orang tinggal. Terus tiba-tiba tertulis di situ, Anda ingin melanjutkan transaksi, abang tekanlah iya. Nama abang manusia biasa deh, abang tekan iya. Terus info saldo, terus banyak saldo rupanya, abang ambil pula. Alhamdulillah dek enggak. Bodoh. Itu yang dapat Pak. Sok jujur lah abang muak lah aku nengok abang. Itu payah itu Bu. Siapa bilang enggak berat, memang berat. Itu Bu, terasa kita Pak, wah masih jauh kita Pak, kita enggak akan sanggup seperti itu Bu. Disuruhnya bapak tuh, silakan Pak bawa pulang. Karena yakinlah Bu, apabila kita melakukan sesuatu itu dengan tulus, Allah kan tidak diam Pak. Allah akan ganti dengan kenikmatan yang lain. Misalnya nih, rata-rata pengurus masjid mendapatkan keajaiban dari mengurus umat ini Pak. Karena mereka tidak berharap gaji, kemudian dia urus umat, dia urus masjid dengan segala permasalahannya. Maka pengurus masjid ini akan dikasih Allah kemudahan dalam kehidupannya yang lain Pak. Itu rata-rata tuh Bu. Makanya orang mau ngurus-ngurus umat tuh jangan dibilang lain lah ambisinya, enggak Pak, beda, terasa Pak, efeknya tuh terasa. Ibu nolong tetangga ada hajatan, masak-masak di rumahnya, itu Allah ganti dengan kenikmatan yang lain. Selama ibu tidak minta dibungkuskan. Tapi kalau ibu berharap dibungkuskan, batal dia Bu. Maka dapatlah sebatas yang dibungkuskan itu Pak. Macam kami ini Bu, ceramah, pahalanya udah enggak ada lagi nih Pak, karena diganti pakai amplop. Jadi di mana kami dapat? Ketika orang konsultasi secara pribadi, itu tanpa biaya Pak. Disitulah kami berharap dapat. Kalau ceramah di masjid enggak dapat lagi Bu. Walaupun kadang dikasih, kami macam-macam nolak, sandiwara itu Pak, enggak ada. Kan kadang apa nih Pak, tapi enggak lama tuh Bu, harus cepat ambillah balik. Nah jadi untuk menimpalinya itulah Pak,
ada orang nelfon kita, dia butuh solusi yang kita tahu. Dari situlah kami berharap lagi. Kalau dari ceramah tuh ndak ada lagi Bu. Ndak diambil, ndak mungkin pula Pak. Temenung di jalan tuh kadang Pak. Temenung di jalan, di klakson orang ndak dengar lagi Pak. Gak payah Bu. Bukan ringan tuh. Kalau kita yang yakin Pak, kita nolong orang Bu, tulus, itu dampaknya ke kita tuh besar. Cepat Allah ngasih jalan keluar. Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi dengan terpaksa, padahal belum makan, tapi ini tidak boleh aku ngambil manfaat. Akhirnya dia kasih, bapak tuh kecewa pulang dalam perasaan bangga. Dia kecewa tapi bangga Pak. Kok ada anak muda setulus ini gitu Pak. Dia pada dalam keadaan sulit, aku udah halalkan, dapat hadiah, tidak mau dia. Tapi dia pun tidak cerita ke bapak itu dalam keadaan sulit. Allah keluarkanlah Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi dari kelaparannya hari itu Bu. Setelah bertahun-tahun dia di Mekah, dia selesai belajar di Mekah, dia mau pulang ke Irak. Udah selesai belajar di Mekah nih Bu. Dapat pula musibah Pak. Perahu itu dia hantam ombak, jadi tidak bisa melaut. Akhirnya singgahlah ke pinggiran desa. Dapat lagi ujian nih Bu. Tidak bisa pulang, kapalnya rusak. Turunlah dia di desa itu Pak. Tempat yang pertama kali dicarinya adalah masjid. Turun dia di masjid itu Bu. Pas masuk waktu azhar, azanlah dia. Azan dengan suara yang bagus. Terkejut juga masyarakat desa, belum pernah kita dengar azan seenak ini. Makanya di zaman Rasulullah itu yang boleh azan cuma 2 orang Pak. Abdullah ibnu Umi Maktum dan Bilal bin Rabah yang bersuara bagus. Jadi saya mohon bapak yang suaranya jelek jangan azan Pak. Pokok sadar diri aja bapak gitu. Ini kadang kita nih keras hati, tidak tentu arah tuh Pak. Kadang ada kesalahan ibu Bu, karena udah senang dia suaminya ke masjid, pas pulang ke rumah, dek abang tadi azan maghrib. Abang tadi tuh dia merinding adek dengar itu yang buat candu dia azan tuh Pak. Bagus ibu jujur aja lagi, bang udahlah bang, jangan azan juga di masjid, dah malu aku bang. Bidang kita ini kan masing-masing Pak, tidak bisa. Kalau memang kita tidak bisa azan, saya walaupun bisa jadi imam Bu, tidak pernah mau saya jadi imam, karena saya tahu ilmu belajar Al-Quran itu beda Pak. Beda dia Pak, cara membaca, mengeluarkan ayatnya itu beda. Jadi saya tidak bisa juga jadi imam-imam maju tak gentar tuh Pak. Walaupun kita bisa nih Bu, cuman orang ada ahlinya, memang dia itu belajar Al-Quran, belajar membacanya, bagaimana panjang pendeknya, iramanya. Jadi tidak bisa kita sembarangan itu, kecuali udah tidak ada lagi Pak, baru berani saya maju. Tapi kalau misal masih ada Bu, saya tidak akan mau maju. Gitu juga dengan azan itu. Bapak tahu diri aja Pak, memang suara aku ini parah, janganlah aku azan lagi. Ini kadang sholat sunat di depan tiang mic tuh Bu, supaya tidak diganti orang Pak. Sengajalah dia. Nah, itu tuh yang susah ya kita. Saya tahu, saya cerita di sini karena saya yakin ini tidak ada di sini Bu. Kalau ada tidak mungkin lah saya sampaikan Pak. Itu nyinggung orang saya tuh, karena saya yakin tidak ada di sini maka berani saya nyampaikan. Tapi kalau ada, tolonglah berubah. Jangan. Kadang kita ngaji ini Pak, memang ada terasa kita. Ini dari tadi ustadznya aku ditembaknya terus. Padahal tidak ada Pak. Karena itu hal yang biasa terjadi. Saya ini kan di masyarakat juga. Memang ada di masyarakat tempat saya itu yang seperti itu Pak. Sampai bertengkar, masa saya mau azan tidak boleh ustadz? Saya bilang, bang, abang harus tahu bang. Masalahnya masjid kita ini sudah ada muazzinnya. Kecuali dia tidak ada, baru abang azan. Dia azan macam serinai Bu, tidak ada iramanya Pak. Macam mana serinai itu? Jadi saya terus terang sama dia, suara abang tidak enak bang, abang marah-marah lah sama aku. Kita tuh memang udah ada bagiannya masing-masing bang. Macam abang nih untuk marah-marahin anak-anak cocok suara abang. Misal orang memang ini masjid anak-anak, suara abang pas bang, taruh di tempat itu. Abang azan orang takut ke masjid jadinya bang. Macam ada kejadian jadinya Pak. Itu ya Bu ya. Datanglah masyarakat ramai-ramai Pak ke masjid itu Bu. Habis dia iqamah, tidak ada pula orang mau jadi imam, disuruh orang dia.
Habis itulah masyarakat, Ustadz dari mana Ustadz? Ceritalah dia bu, kenapa dia sampai ke desa itu. Waduh alhamdulillah lah Ustadz, gini aja lah Ustadz jangan dulu pulang ke Irak. Ustadz di sini aja, biarlah untuk hidup Ustadz di sini kami nanggung. Ini udah mulai berjalan skenario Allah lagi nih Pak. Setelah beberapa bulan dia di sana, dia ngajar di masjid itu, dia mengimami, sayang masyarakat sama dia Pak. Takut masyarakat dia pergi bu. Ustadz di desa kami ini ada anak yatim perempuan cantik dan kaya raya Ustadz. Ustadz mau ndak ta'aruf sama dia? Dari pikir-pikirnya akhirnya mau dia Pak. Dipertemukanlah bu. Setelah ta'aruf cocok, baru ke tahap nazar, boleh melihat dia ketika membuka jilbabnya. Setelah ditengok, terkejutlah Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi ini menengok kalung yang dipakai oleh perempuan ini Pak. Datang keluarga perempuan ini bilang, Ustadz masak lehernya yang ditengok. Kata Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi, aku pernah rasanya menemukan kalung ini waktu aku belajar di Mekah dulu. Langsung bertakbir keluarga perempuan ibu, Allahu Akbar. Berarti Ustadz lah yang diceritakan bapak perempuan itu sebelum dia meninggal. Dan selalu dia bermohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak muda itu menantu aku. Itulah jalur Allah tuh. Jadi yang sulit jodoh Pak, tolonglah jujur-jujur aja kita hidup ini. Baik bapak yang udah tua-tua nih Pak, bapak amalkan nih Pak. Yakin saya Pak. Kadang kita tuh bu, di Indonesia ini kekurangan orang yang punya amalan-amalan seperti ini nih Pak. Kalau masjid udah bangga kita bu, ramai orang datang, pengajian ramai datang. Cuman membawa amalan ini Pak, akhirnya kalau kita amalkan ini Pak, kita tidak ada hitung-hitungan lagi Pak. Nolong orang di jalan, kita udah tahu nih bu, pasti hidup aku akan dimudahkan Allah kalau aku tolong orang ini. Jadi udah ke situ aja arah kita lagi bu. Kita nolong orang langsung bahagia kita, aku pasti dapat ini. Kalau aku tidak mengharapkan balasan, Allah pasti akan membalasnya dengan yang lain. Kan jadi apa dia Pak? Jadi bagus dia Pak. Nah itulah dampak bu, kalau ingin hidup kita ini Allah yang ngatur, tentu kita ikut aturan Allah tuh Pak. Kalau kita buat apa yang diinginkan Allah, tentu Allah akan tunjukkan kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya Allah, ya wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Sama-sama orang yang jujur ini Pak, itu yang membuat hidup kita tuh bisa bahagia jadinya bu. Kadang saya melihat ada ibu-ibu nih pengajian, kalau ndak di masjid kan kadang bawa dagangan tuh bu. Jadi ibu ini ada bawa jilbab bu, bagus jilbabnya bu. Iya kebetulan keponakan saya ada di Abu Dhabi. Jadi dia kirim jilbab ini, berapa harganya bu? Kalau dirupiahkan 200.000 lah, bisa 3 kali bayar bu. Enggak apa salah, apalagi kita sama-sama pengajian nih. Dah dikasihlah 70.000 satu orang ibu-ibu tuh bu. 3 hari kemudian adalah ibu nih jalan ke Ramayana, jumpa jilbab tuh Pak. 35 harganya bu. Kan kita yang mempermalukan diri kita sendiri. Kalau jujur kita bu, pasti tidak banyak keletah yang kita pikirkan. Pikiran kita pasti aman Pak. Ini ditanya orang ini dia. Tapi cobalah bapak misalnya, bapak kunci-kunci HP bapak. Berarti kan bapak udah mau tidak jujur tuh Pak kan. Kalau orang tidak dikunci-kunci HP-nya tuh bu, berbunyi, memekir, jangan angkat HP abang. Saking takutnya Pak. Tapi kalau kita tidak ada yang kita sembunyikan kan aman-aman aja Pak. Mau dibuka istri silahkan. Ini kadang diganti-gantian sama cewek tuh bu, Kapolres lah, pengurus masjid lah dibuatnya situ Pak. Tidak saya bilang tidak letih kalian hidup macam ini nih ya. Karena jujur itu meminimalkan kita untuk berbuat kejahatan Pak. Misalnya gini nih bu, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aku susah betul meninggalkan maksiat. Kata Rasulullah, syaratnya satu aja, asal kutanya kau jujur aja, kau akan terhindar dari maksiat. Awalnya disangkanya mudah Pak, mudah nih cuman suruh jujur. Pas dia mau main perempuan, ingat dia kata Rasulullah Pak, kalau ditanya harus jujur. Kalau jujur dirajam.
Ndak jadilah aku main perempuan. Mau minum dia bu, ingat nanti ditanya Rasulullah, kau minum harus jujur jawab. Kalau jujur 80 kali dicambuk pakai pelepah kurma. Jujur itulah yang meminimalisir tuh bu. Akhirnya kalau kita mau buat perangai itu mikir kita jadinya pak. Aku buat perangai nanti kenal sama jamaah. Tuh mau jamaah sama aku tuh tidak tenang, aku lagi di rumah akan tidak aman lagi itu pak. Ujian kami ini berat bu, kami ini hantu juga sebetulnya pak. Beda duduk aja kita ya. Kadang ada jamaah ibu-ibu ini mungkin disangkanya kami ini macam malaikat mungkin bu. Assalamualaikum Ustadz, saya ada masalah sama suami saya. Jadi gini Ustadz, kan panjang chatnya tuh bu. Tuh teklik juga profil ibu tuh, cantik ibu nih mah. Mau nyuruhnya bercerai pak. Tapi itulah bu, Allah masih melindungi kami karena kami yang tidak kuat banyak juga yang kena. Jangan bapak ibu kira Ustadz itu aman bu. Ibu baru ada dengar tidak dalam 3 hari ini seorang penghafal Quran yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia mencabuli 30 orang perempuan. Ada enggak tuh pak? Seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli 28 orang laki-laki. Endaklah perempuan pak, laki-laki lah lagi. Baik, seminggu ini nih Pak, heboh nih berita-berita itu tuh. Jadi dahsyat hantamannya itu Bu. Makanya saya ngaji seperti ini, seperti orang melempar bola, lebih ke menasehati diri sendiri sebetulnya Pak. Karena hal-hal seperti itu terjadi di sekitar kita dan dia berulang. Nah mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan menjadi orang-orang yang meminimalkan dosa melalui sifat kejujuran dan tidak curhat kepada manusia di saat kita ditimpa musibah dan tidak berburuk sangka kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 8 menit lagi.